Praktek Mengajar Hani Azfariza 3K4 Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai materi para pejuang muslimah Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya nih, kira-kira anak-anak tahu nggak sih kalau sebenarnya merdekanya Indonesia ini bukan karena hanya peran kaum laki-laki saja yang membela Indonesia dalam memerangi Belanda, melainkan banyak juga kontribusi para wanita-wanita muslimah Indonesia yang turut serta ikut berjuang melawan Belanda dalam membela Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak penasaran nggak nih? Bagaimana profil para wanita-wanita hebat ini? Yuk, kita langsung bahas aja satu-satu. Yang pertama ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien ini adalah salah satu pahlawan muslimah Indonesia yang berasal dari Aceh. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1848, tepatnya di Lampadang. Dan ternyata beliau ini dilahirkan di tengah-tengah pergolakan antara Indonesia dan Belanda. Dan ternyata beliau ini adalah seorang pejuang yang berasal dari kalangan bangsawan yang memiliki daerah kekuasaan dan pengaruh cukup besar pada masa itu. Nah, singkat cerita, tepat pada tahun 1862, yakni Cut Nyak Dien masih berusia 12 tahun, beliau ini dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berasal dari kalangan bangsawan juga yang bernama Ibrahim Lamnga. Nah, anak-anak terbayang tidak sih bagaimana saat itu Cut Nyak Dien yang masih berusia 12 tahun sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki. Nah, pada saat itu, pernikahan seperti ini disebut dengan pernikahan gantung, di mana terdapat kedua orang, yakni laki-laki dan perempuan yang dengan usia yang masih sangat muda, dan mereka dinikahkan dengan tujuan tertentu, namun mereka baru boleh hidup bersama dan tinggal bersama pada saat keduanya sudah dewasa dan berumur cukup matang. Nah, kira-kira kalian penasaran gak nih, gimana sih perjuangan yang diberikan oleh Cut Nyak Dien untuk membela Indonesia? Jadi, ternyata Cut Nyak Dien ini turun dan terjun langsung untuk perang melawan Belanda demi membela Indonesia. Wah, hebat banget gak beliau ini? Jadi ternyata beliau ini selain memiliki jiwa pemberani, ternyata memiliki hati dan mental yang kuat juga. Terbukti dengan peristiwa gugurnya suaminya, yakni Ibrahim Lamnga, saat membela Indonesia dan perang melawan Belanda. Jadi di tengah-tengah kesedihannya Cut Nyak Dien ini, beliau masih mampu memanage dirinya bagaimana caranya beliau ini bisa bangkit dari kesedihannya dan dapat terus membela Indonesia dan melawan Belanda. Wah, hebat banget ya beliau ini. Selain memiliki sifat pemberani, beliau juga memiliki mental dan hati yang kuat. Setelah suaminya Cut Nyak Dien ini meninggal dunia, Cut Nyak Dien ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Teku Umar, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sepupu dari Cut Nyak Dien sendiri. Jadi, seperti ini silsilahnya. Di sini adalah ayah dari Cut Nyak Dien, yakni Nanta Setia. Kemudian ia menikah dengan istrinya. Di sini tidak disebutkan siapa nama istri atau ibu dari Cut Nyak Dien. Kemudian dari pernikahan keduanya lahirlah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien. Nah, Nanta Setia ini, yakni ayah dari Cut Nyak Dien, memiliki saudara laki-laki yang bernama Cut Mahmud. Nah, beliau ini menikah dengan istrinya yang
Di sini tidak disebutkan juga siapa istri dari Cut Mahmud ini, dan dari pernikahan keduanya lahirlah Teku Umar. Teku Umar yang kemudian menikah dengan Cut Nyak-din. Jadi Cut Nyak-din ini menikah dengan sepupunya sendiri. Nah, perlu kalian tahu anak-anak bahwasannya Teku Umar ini adalah seorang laki-laki yang selain pemberani, namun juga berwawasan luas dan berotak cerdik. Terbukti dari siasatnya dalam melawan Belanda, yakni beliau ini pernah memiliki cara yaitu berpura-pura membela Belanda. Jadi beliau ini berpura-pura setia terhadap Belanda, dan setelah beberapa lama beliau ini, yakni Teku Umar ini, sudah tahu bagaimana strategi Belanda, beliau kembali lagi untuk membela Indonesia. Jadi beliau ini kembali untuk membela Indonesia sudah dengan mengetahui bagaimana strateginya Belanda dan sudah membawa kabur senjata-senjata Belanda. Nah, karena peristiwa pengkhianatan inilah akhirnya Belanda memburon Cut Nyak-din dan Teku Umar. Dan ternyata Teku Umar ini juga gugur dalam perangnya dalam membela Indonesia dan melawan Belanda. Nah, setelah Teku Umar ini meninggal, Cut Nyak-din ini mengasingkan diri di suatu tempat, yakni ia menghindari dari penangkapan Belanda. Namun, takdir berkata lain. Di saat Cut Nyak-din ini masih di tempat pengasingannya, ternyata beliau ini mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Dan ada satu orang laki-laki, yakni orang kepercayaannya Cut Nyak-din yang bernama Pang Leot. Ternyata dia ini mengkhianati Cut Nyak-din. Ternyata beliau ini, Pang Leot ini, memberitahukan kepada Belanda di mana tempat persembunyiannya Cut Nyak-din. Nah, pasti anak-anak berpikir bahwasannya jahat sekali nih Pang Leot, kok ia mengkhianati Cut Nyak-din, ya kan? Ternyata ada alasan di balik itu semua. Ternyata Pang Leot ini bukan mengkhianati Cut Nyak-din, melainkan beliau ini merasa kasihan dengan Cut Nyak-din yang sudah sering sakit-sakit parah namun tidak dapat mendapatkan perawatan intensif karena beliau ini sedang berada di tempat pengasingan. Jadi beliau ini berpikir, Pang Leot ini berpikir dengan memberitahukan tempat persembunyiannya Cut Nyak-din kepada pihak Belanda. Pang Leot ini berharap Cut Nyak-din akan ditangkap dan diberikan perawatan sebagaimana semestinya agar Cut Nyak-din ini dapat kembali pulih dan sehat. Namun ternyata dugaan Pang Leot ini salah. Belanda bukan malah merawat Cut Nyak-din, ternyata Belanda ini malah mengasingkan Cut Nyak-din ke suatu daerah yang bernama Sumedang. Dan sampai akhir hayatnya Cut Nyak-din berada di Sumedang dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, pejuang muslimah Indonesia yang kedua adalah Bunda Rahmah El Yunusiah. Nah, sebelum kita membahas tentang Bunda Rahmah El Yunusiah, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira anak-anak ada nggak yang tahu siapa sih Bunda Rahmah El Yunusiah itu? Yap, beliau adalah salah satu pejuang muslimah Indonesia yang memfokuskan perjuangannya di bidang pendidikan, khususnya untuk memajukan kaum perempuan Indonesia. Nah, apa sih di balik alasan beliau ini? Kenapa beliau ini mau memajukan perempuan Indonesia, terutama di bidang pendidikan? Yap, ternyata beliau ini menyaksikan secara langsung bagaimana perempuan-perempuan Indonesia ditindas pada saat itu. Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia susah untuk mengenyam pendidikan pada masa itu. Jadi, dari sinilah timbul keinginan Bunda Rahmah El Yunusiah untuk memajukan kaumnya, yakni kaum perempuan Indonesia. Nah, perjuangan Bunda Rahmah El Yunusiah ini dimulai dari saat beliau mendirikan sekolah, yakni sekolah khusus perempuan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Sekolah khusus perempuan yang diberi nama Diniyah Putri School. Dan anak-anak perlu tahu,
bahwasannya Bunda Rahmah ini adalah seseorang yang memiliki sifat pemberani. Ia ini memiliki sifat berpegang teguh pada pendirian, memiliki sikap tegas namun tetap lembut, dan bahkan beliau ini memiliki sifat pemalu yang malah membawa beliau ini terlihat menjadi seorang yang lebih berwibawa. Nah, sedangkan latar belakang pendidikan Bunda Rahmah El-Yunusiah ini sendiri adalah beliau pernah belajar di sekolah yang didirikan oleh kakaknya, yakni Zainuddin Labai. Di sini beliau mengenyam pendidikan, menimba ilmu. Namun hati beliau ini merasa belum cukup. Yang apa sih yang saya dapati dari sini? Saya kok belum merasa puas. Jadi seperti itu ucap Bunda Rahmah. Akhirnya Bunda Rahmah ini kembali mencari guru, dan ia kembali belajar dengan seorang kiai yang bernama Abdul Karim Amrullah, yakni ayah dari Buya Hamka. Di sini beliau belajar dengan 3 orang temannya, yakni Rasuna Said, Nanisah, dan Juana Bashir. Mereka bertiga ini belajar dan dibimbing langsung oleh ayah dari Buya Hamka untuk belajar tentang agama, belajar mengetahui lebih luas bagaimana dunia ini berkembang, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, pada saat Bunda Rahmah El-Yunusiah ini sudah dewasa, beliau mendirikan Diniyah Putri School ini, yakni sekolah khusus perempuan yang pertama yang ada di Indonesia. Dan asal anak-anak tahu bahwasannya perjuangan Bunda Rahmah dalam mendirikan Diniyah Putri School ini tidaklah mudah. Karena pada saat itu pemikiran masyarakat setempat masih terkungkung. Mereka masih berpikiran bahwasannya untuk apa perempuan mengenyam pendidikan, toh ujung-ujungnya mereka akan kembali lagi ke dapur. Jadi Bunda Rahmah di sini berusaha ingin membuka wawasan masyarakat setempat tentang bagaimana sih pentingnya wanita-wanita Indonesia ini mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Nah, sifat teguh pendirian Bunda Rahmah El-Yunusiah ini sendiri tergambar dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yakni, pernah suatu malam datang seorang laki-laki, tepatnya seorang wali dari santriwati Diniyah Putri tersebut. Tengah malam ia ini mengetuk pintu asrama, dan pada saat itu Bunda Rahmah El-Yunusiah sedang tidur di asrama bersama anak-anak muridnya. Dan ketika laki-laki ini mengetuk pintu asrama, Bunda Rahmah ini keluar dan bertanya, "Ada apa, Pak? Pak, malam-malam seperti ini datang?" Dan ternyata tanpa Bunda Rahmah duga, laki-laki tersebut malah marah-marah, berbicara dengan nada yang tinggi, berbicara bahwasannya ia ingin membawa putrinya pulang karena besok akan dikawinkan. Nah, Bunda Rahmah di sini tidak membiarkannya begitu saja. Jadi Bunda Rahmah di sini berusaha bagaimana caranya agar putrinya ini tidak dibawa pulang oleh bapaknya hanya untuk dikawinkan. Karena pada saat itu posisinya putri ini juga tidak mau dikawinkan. Dia ingin terus belajar di Diniyah Putri Padang Panjang sampai ia menamatkannya. Namun setelah dicoba beberapa cara dengan Bunda Rahmah El-Yunusiah, ternyata tidak juga berpengaruh dengan bapak ini. Bapak ini tetap bersikeras ingin membawa putrinya pulang dan besok akan ia nikahkan. Akhirnya dengan berat hati Bunda Rahmah El-Yunusiah membiarkan putrinya dibawa pulang oleh bapak ini, dan dengan pesan, "Tolong sampaikan kepada warga-warga di kampungmu, masyarakat di kampungmu, siapa yang menyekolahkan anaknya di Diniyah Putri School ini, tolong besok pagi jemput anak-anaknya ke sini." Nah, anak-anak tahu nggak apa pelajaran yang didapat dari sini? Yaps, sifat teguh pendirian Bunda Rahmah El-Yunusiah. Beliau bersikeras, beliau tetap memegang pendiriannya, bahwasannya sangatlah penting bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Nah, sifat pemberani Bunda Rahmah El-Yunusiah ini juga digambarkan dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masa itu. Jadi, pada masa penjajahan waktu itu,
Para penjajah pernah membawa paksa perempuan-perempuan Minang untuk ikut bersama para penjajah. Dan pada saat itu, perempuan-perempuan Minang ini hendak dijadikan sebagai wanita-wanita penghibur bagi para penjajah. Nah, ketika berita ini sampai ke telinga Bunda Rahmah El Yunusiah, Bunda Rahmah El Yunusiah tidak tinggal diam. Beliau langsung bersiap berdiri, beliau langsung menyiapkan dirinya untuk datang ke markas Belanda. Dan ketika sampai di markas Belanda, beliau dengan tegas mengutarakan maksudnya, bahwasannya beliau ingin bertemu dengan petinggi penjajah tersebut. Sebenarnya tidak mudah untuk bertemu petinggi penjajah. Namun di sini karena Bunda Rahmah El Yunusiah ini adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dan namanya juga sering dielu-elukan oleh masyarakat setempat sehingga sangat terkenal di kalangan para penjajah. Akhirnya para penjajah mengizinkan Bunda Rahmah untuk bertemu dengan para petinggi mereka. Nah, ketika bertemu dan berhadapan langsung dengan petinggi penjajah tersebut, Bunda Rahmah dengan tegas mengutarakan maksudnya, bahwasannya beliau ingin menjemput kaumnya, yakni perempuan-perempuan Minang yang ingin dijadikan sebagai wanita-wanita penghibur oleh para penjajah. Namun di sini terdapat negosiasi yang dilakukan oleh penjajah. Namun dengan tegas Bunda Rahmah mengatakan, tidak, saya ingin membawa perempuan-perempuan Minang kembali ke asalnya. Itu tidak menguntungkan bagi kami. Itu hanya menguntungkan bagi kalian dan sangat merugikan bagi kami. Dengan tegas Bunda Rahmah mengatakan dan mengutarakan maksudnya. Wah, hebat banget ya Bunda Rahmah ini. Beliau seorang muslimah, seorang wanita, namun berani dengan tegas berbicara dengan lantang di depan para penjajah. Dan dengan sifat pemberani dan teguh pendiriannya yang dimiliki oleh Bunda Rahmah ini, serta akal dan otak yang cerdas, akhirnya Bunda Rahmah ini mampu membawa kembali perempuan-perempuan Minang ini kembali ke asalnya, yakni ke Kota Padang. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran anak-anak, bahwasannya kita sebagai khususnya kaum perempuan Indonesia, kita bukanlah kaum yang lemah, namun kita adalah kaum yang kuat. Apalagi jika kita memiliki kemauan yang tinggi. Dan kita bukan hanya harus memiliki otot ataupun pandai berkelahi saja, melainkan kita harus memiliki otak dan pikiran yang cerdas untuk melakukan perlawanan-perlawanan bagi bangsa-bangsa yang ingin menindas bangsa kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih dengan kalian anak-anak. Anak-anak tahu nggak apa sih ciri khas dari sekolah yang didirikan oleh Bunda Rahmah El Yunusiah ini? Apa sih ciri khas dari Diniyah Putri School ini? Yap, ciri khasnya adalah lilit. Ya, seperti yang Ibu pakai saat ini. Ini adalah lilit, ciri khas dari Diniyah Putri yang didirikan oleh Bunda Rahmah El Yunusiah, yakni pejuang muslimah Indonesia yang memfokuskan perjuangannya di bidang pendidikan untuk memajukan kaum perempuan Indonesia. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, bagaimana pada saat itu, pada masa di mana para perempuan Indonesia hanya menyelendangkan selendangnya tanpa dijarum, hanya sekadar disampirkan ke kanan dan ke kiri. Pada saat itu Bunda Rahmah sudah mengenakan lilit, sudah mengenakan penutup kepala yang sempurna, sudah mengenakan jarum di setiap sudutnya. Dengan seperti itu, Bunda Rahmah dapat tampil anggun namun tetap berwibawa dan tanpa membuka auratnya. Oke. Setelah kita mempelajari tentang kedua kisah inspiratif wanita-wanita hebat tadi, apa sih pelajaran yang bisa anak-anak ambil dari kisah tersebut? Ya, yang pertama adalah kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya perempuan Indonesia, harus memiliki sifat pemberani. Tidak boleh takut dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki sifat teguh pendirian. Nah,
Sebenarnya kaum perempuan ini terkenal dengan kemudahannya untuk digoyah dan diombang-ambingkan. Oleh sebab itu, kita sebagai perempuan generasi bangsa harus dan wajib memiliki sifat teguh pendirian, agar kita tidak mudah diombang-ambing oleh bangsa-bangsa yang ingin menjajah kita. Kemudian sifat yang ketiga adalah kita harus memiliki sifat pekerja keras dan tidak mudah menyerah, yakni dalam hal apapun, seperti dalam menggapai cita-cita, seperti dalam mewujudkan apapun yang kita inginkan, kita harus bekerja keras. Kita harus memiliki prinsip bahwasannya segala sesuatu akan tercapai dengan cara bekerja keras dan berdoa. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memiliki pemikiran bahwasannya kita, khususnya kaum perempuan Indonesia, harus mampu memiliki dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sebab kita adalah Al-Madrasatul Ula, yakni sekolah pertama bagi anak-anak kita kelak. Dan dari kitalah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang berintegritas dan taat akan agama, yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, cukup sekian penjelasan Ibu tentang materi para pejuang muslimah Indonesia. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak, serta mencuci tangan. Karena dengan seperti itulah kita dapat memberikan kontribusi terbaik kita di masa pandemi seperti saat ini. Baik, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.